Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanda ibu semuanya, berjumpa kembali untuk video ibu yang kedua ini tentang menghitung panjang sisi pada segitiga istimewa yang sudutnya 45 derajat, 90 derajat, dan yang kedua adalah 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Silakan ikuti video ibu dengan seksama. Nanti setelah kamu amati video ini, kamu bisa langsung bertanya dengan ibu. Kita mulai? Oke. Ya. Menghitung panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut 30 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Oke. Jadi ibu punya segitiga sama sisi. Ya, kamu tahu semua kan segitiga sama sisi? Kalau segitiga sama sisi, berarti kan ketiga sudutnya sama besar ya. Berarti 60, kita tahu bahwa besar sudut dalam segitiga itu adalah jumlahnya ya, bukan besarnya ya. Jumlah sudut dalam segitiga itu adalah 180 derajat ya. Nah ini ada misalnya segitiga A, segitiga ABC. ABC ya. Nah, segitiga ABC ini ibu tarik garis dari titik sudut C sehingga tegak lurus dengan AB. Ya, tegak lurus dengan AB. Sehingga AB itu dengan misalkan ini adalah titiknya titik D. Ya, titiknya titik D. Berarti antara AB dengan CD itu tegak lurus. Sehingga terbentuklah dia sudut 90 derajat ya. Nah, misalkan tadi segitiga sama sisi ini panjang sisinya adalah A, ini juga A, otomatis ini juga A ya. Nah, panjang ini juga A. Nah, kamu perhatikan dua buah segitiga di dalamnya, yaitu segitiga ADC dan segitiga BCD. Keduanya adalah segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku. Berarti ini sudutnya dibagi dua, berarti ini 30, ini juga 30 ya. Nah, oke. Kalau ibu pisahkan segitiganya, misalkan ibu ambil segitiga BCD. Segitiga ibu ambil yang di kanan ibu ya. Ibu ambil yang di kanan. Nah, ini dia. Nah, ini titik D, ini B, ini C ya. Sehingga ini tadi siku-siku, ini tetap sudutnya 60. Ini adalah 30 derajat. Ya. Tadi panjang BC itu adalah A ya. Nah, karena panjang AB tadi adalah A, maka panjang BD adalah setengah dari A. Ya. Setengah dari A. Panjang AB adalah A, maka panjang BD adalah setengah dari A. Maka panjang CD bisa kita cari dengan menggunakan teorema Pythagoras ya. Nah, pada segitiga BCD pada segitiga BCD kita dapati bahwa BC adalah sebagai sisi miring. Nah, berarti untuk mencari sisi penyikunya ya menggunakan teorema Pythagoras ya, BC kuadrat sama dengan BD kuadrat ditambah CD kuadrat. Ya. Berarti BC kita berapa di sini? BC-nya adalah A pangkat 2. Sama dengan BD-nya adalah setengah A dipangkatkan 2 ditambah CD pangkat 2. Nah ya. Maka A pangkat 2 tetap setengah A pangkat 2 artinya setengah kali A, setengah A kali setengah A. Nah ya, setengah kali setengah atau 1/2 kali 1/2 adalah 1/4. Kemudian A kali A adalah A pangkat 2. Berarti hasilnya 1/4 A pangkat 2 ditambah CD pangkat 2. Ya, maka CD pangkat 2 sama dengan A pangkat 2 dikurangi 1/4 A pangkat 2. Ya. Ingat bentuk aljabar, berarti kan ini sudah sama, sudah sejenis dia ya. A pangkat 2 dengan A pangkat 2. Berarti kan 1 kita kurangi 1/4 ya adalah 3/4 A pangkat 2. Ini CD kuadrat. Baru CD kuadrat, belum CD ya. Berarti CD saja sama dengan akar dari 3/4 A pangkat 2.
maka CD kita yang bisa kita keluarkan akarnya adalah akar dari 1/4. Akar dari 1/4 adalah setengah ya nak ya. Akar dari A pangkat 2 adalah A, berarti akar 3-nya tetap. Nah itu panjang CD ya. Panjang CD sudah kita dapati, yaitu setengah A akar 3. Nah, sama dengan tadi ya nak ya. Sama dengan yang tadi, kita buat perbandingannya ya nak ya, perbandingan sisinya. Berarti kita buat perbandingan sisinya dari sini dulu ya nak ya, dari sisi yang datar dulu. Itu BD. Maka ya nak ya, maka perbandingannya BD atau dari yang tegak dulu ya nak ya, dari yang tegak dulu. Dari yang tegak, berarti kita ambil perbandingan sisinya adalah CD dulu ya. CD berbanding BD berbanding BC. Nah, CD-nya berapa? CD kita dari BD dulu ya, nah, dari sisi datar dulu. Ulangi lagi. Dari sisi datarnya berarti kita ambil dulu CD ya. BD dulu, BD berbanding CD berbanding BC. Nah, ya. Jadi yang kamu ambil perbandingannya sisi yang sisi datar, kemudian sisi tegaknya, baru sisi miring ya nak ya. Nah BD kita tadi dapat oleh kita setengah A berbanding setengah A akar 3 berbanding A ya nak ya. Nah kita sudah sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi A. Kenapa? Karena ketiga-tiganya sama-sama ada variabel A ya. Sama-sama kita bagi A, tinggal setengah banding setengah akar 3 banding 1 ya nak ya. Nah ini bentuknya pecahan ya, karena supaya tidak bentuknya pecahan, ketiga-tiganya kita kalikan dengan 2 ya nak ya. Kita kalikan dengan 2, berarti setengah dari 2 adalah 1, setengah dari 2 juga 1 kali 3 akar 3 adalah akar 3. Kemudian kita kalikan 2 lagi, 1 kali 2 adalah 2. Nah, maka yang 1 berbanding akar 3 berbanding 2 inilah perbandingan sisi pada segitiga istimewa dengan sudut 30, 60, dan 90. Ya, nak ya? Nah, ini dia. Nah, kalau yang tadi yang 4 sudut 45 tadi perbandingannya adalah 1 berbanding 1 berbanding akar 2 ya, nak ya. Nah, ini perbandingannya. Jadi perbandingan ini yang harus kita pahami ya, perbandingan sisinya yaitu 1 berbanding akar 3 berbanding akar 2. Oke, gua ambil contoh. Nah, contoh ya. Misalkan ibu punya sebuah segitiga siku-siku. Ini dia. Segitiganya tetap ini B, ini C, ini A. Ya. Berarti ini sudutnya berapa Nanda? Nah, ini sudutnya di sudut yang kecilnya ini 30. Ya, jadi ini 30, maka ini 60. Ini sudutnya 90. Kemudian panjang sisi tegaknya BC-nya misalnya 12. Ini 12 cm. Nah, pertanyaannya adalah hitunglah panjang ya, hitunglah panjang siapa ya? Hitunglah panjang AC dan AB. Hitunglah panjang A, AC dan AB. Nah, ya. Ingat, dia bukan segitiga siku-siku sama kaki. Ya, tapi dia adalah segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60 dan 90. Otomatis panjang ketiga sisinya berbeda. Enak ya? Oke, kita jawab. Kita jawab dulu ya. Ini Ibu hapus ya. Ibu hapus. Ya. Kita jawab yang A. Yang A. Ya, kita akan jawab yang A, yaitu panjang AC. Ya, panjang AC. Oke, sebelumnya tadi sudah Ibu bilang
kita ambil dulu perbandingannya nak ya. Kita ambil dulu perbandingannya. Berarti siapa yang kita bandingkan dulu? Yaitu sisi BC. BC berbanding AC berbanding AB. Ya nak ya. Tadi adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Itu perbandingannya. Ya. AC. Oke, nah BC. Ya, karena ditanya AC, karena tanya pertama adalah AC. Berarti ini kita pakai dulu karena unsur yang ada adalah BC ya nak ya. Berarti BC berbanding AC sama dengan BC-nya berapa tadi? 1 berbanding akar 3. Nah, kita masukkan nilai BC kita adalah 12 berbanding AC sama dengan 1 berbanding akar 3. Yang dekat kita kalikan, yang jauh kita kalikan dengan yang jauh ya. Nampak? Ini kita kalikan ya, yang dekat kalikan yang dekat, yang jauh kalikan dengan yang jauh ya. Berarti AC kali 1 adalah AC. AC kali 1 adalah AC. Kemudian sama dengan 12 dikali akar 3. Maka dapatlah panjang AC kita 12 akar 3 cm. Nah ya. Nah itu panjang AC. Nah yang kedua adalah panjang AB. Ya, tetap kita bikin ketiga-tiganya. BC bikin lagi perbandingan sisinya ya nak ya. AC banding AB sama dengan 1 berbanding akar 3 berbanding 2. Nah, karena ditanya adalah panjang AB, kita bisa pilih salah satu sisi yang mau kita pakai. Karena kedua-duanya sudah ada ya, terserah. Coba kita ambil BC kembali ya. Berarti BC berbanding AB sama dengan 1 berbanding, karena BC perbandingan dari 1 ini ya, berbanding 2 ya. Kemudian BC-nya berapa? BC kita tadi adalah 12 berbanding AB sama dengan 1 berbanding 2. Nah, tadi yang dekat kalikan dengan yang dekat, yang jauh kalikan dengan yang jauh. Berarti AB kali 1 adalah AB. Dikali ya nak ya. Kemudian kalikan lagi 12 kali 2. Maka panjang AB sama dengan 24 cm. Ya, nah jadi sudah kita dapati tadi bahwa perbandingan panjangnya adalah 1 berbanding akar 3 berbanding 2 untuk sudut atau untuk segitiga siku-siku dengan sudut 30, 60, dan 90. Nah dari contoh soal ini kita dapati panjang untuk sisi AC adalah 12 akar 3 dan panjang untuk sisi AB atau sisi miringnya adalah 24 cm. Oke, sekian Nanda. Silahkan menyaksikan video Ibu. Mohon sarannya ya, atau nanti bisa juga pertanyaannya mana yang tidak mengerti. Silahkan kamu hubungi di WA Ibu atau japri langsung. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.